Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia ya buat ibu rumah tangga seperti kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ini yang nonton ibu-ibu ya kebanyakan, jadi aku nggak salah. Oke, kali ini temenin aku lagi yuk teman-teman untuk declutter. Jadi untuk ibu-ibu zaman sekarang pasti udah tahu banget ya istilah decluttering teman-teman. Akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini aku tuh lagi rutin banget untuk nerapin decluttering secara rutin. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu decluttering itu apa, jadi dalam bahasa Indonesia kegiatan menata kembali atau menyimpan barang yang dibutuhkan dan menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Terus tujuannya apa sih decluttering itu? Jadi tujuannya itu buat saya, kalau untuk aku pribadi gitu ya teman-teman, itu bukan hanya untuk membuat rumah dan kehidupan kami itu lebih tertata, tapi juga menjadikan hidup itu lebih menyenangkan, terus juga menguatkan gitu teman-teman. Kegiatan decluttering ini selalu aku nantiin, selalu aku pikirin apalagi ya habis ini yang di decluttering. Jadi nggak langsung bruk apa-apa di declutter gitu, enggak ya teman-teman. Jadi aku bertahap juga, misalkan dari sepatu anakku, terus juga sepatu suamiku, sendal suamiku, pokoknya sebisa mungkin tuh memakai yang diperluin aja. Jadi nggak menyimpan barang-barang yang udah setahun terakhir, bahkan setengah tahun terakhir tuh nggak aku sentuh gitu. Jadi misalkan sendal aku juga cuman punya yang buat kondangan satu, terus juga untuk sehari-hari satu, dan untuk kamar mandi satu, dan ya udah cuman itu aja. Dan itu tuh merasa cukup gitu loh teman-teman, di hati tuh udah lebih tenang. Jadi nggak nyimpen barang-barang lama atau yang punya kenangan khusus gitu, udah nggak. Karena untuk meminimalisir rasa stres ya menurut aku. Loh, kok stres bun? Iya dong, karena kalau untuk aku pribadi, kalau punya barang banyak itu tuh bikin pusing, apalagi dengan tempat tinggal yang terbatas dan juga kecil. Itu menurut aku hikmahnya itu jadi punya sedikit barang, dan itu nggak membuat aku berkecil hati sih teman-teman. Jadi udah cukup gitu loh, nggak merasa ketertinggalan juga, karena kan apa yang dibutuhkan tuh cukup gitu. Seperti tas, aku tuh dulu pas masih kerja itu suka banget beli tas-tas lucu ya, walaupun nggak banyak, tapi ya untuk ukuran aku yang jarang kemana-mana juga kan, untuk punya tas lebih dari 3 itu kan udah gimana ya. Tapi kalau untuk sekarang setelah punya anak, aku tuh merasa punya tas satu untuk kondangan, satu untuk bepergian, dan satu untuk barang-barang anakku yang ransel gitu tuh udah cukup banget. Bahkan itu menurut aku udah kebanyakan gitu, 1 orang 3. Makanya dengan adanya declutter ini, itu tuh membuat aku bisa lebih merasa cukup dan juga hidup dengan rasa syukur gitu loh teman-teman. Misalkan kita punyanya sekarang baru ini, ya udah disyukuri dengan apa yang ada sekarang gitu. Dan itu membutuhkan waktu belajar ya teman-teman, enggak serta-merta belajar sehari 2 hari terus langsung bisa, enggak. Tapi aku ini juga hidup dengan hidup dengan apa adanya dan secukupnya, dan penuh dengan rasa syukur. Ini juga belajar yang konsisten berbulan-bulan sampai hati itu terpaut dengan sendirinya gitu. Seperti baju anakku ini, bener-bener yang aku simpen tuh yang dipakai aja. Jadi nggak ada baju kekecilan yang aku simpen di kosan ini. Aku udah packing, aku nanti bakal kasih ke orang gitu. Loh, kenapa nggak disimpan aja buat adiknya? Ya rencananya sih gitu, tapi karena aku juga nggak tahu kapan anakku punya adik gitu kan ya. Jadi daripada numpuk di sini, ya mending kan dikasih orang gitu. Dan juga ngasihnya juga ini ya teman-teman yang masih bagus, maksudnya bukan pakaian-pakaian lusuh terus mentang-mentang aku udah nggak pakai terus dikasihkan ke orang gitu, enggak gitu. Terus aku juga masih mau ngasih tips nih buat teman-teman biar decluttering itu bisa terus semangat. Jadi pertama, aku tuh selalu inget tentang hisab teman-teman. Jadi coba deh teman-teman renungi, diresapi gitu maknanya. Bahkan barang sekecil apapun yang tidak pernah kita pakai atau hanya tersimpan itu akan berat loh pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Itu baru 1 barang loh, belum barangnya ada 10 atau 20 bahkan ratusan.
kalau barang-barangnya bermanfaat, terus juga bisa mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan kemudorotan gitu sih, bakalan selamat. Tapi kalau cuma disimpan terus nggak ada manfaatnya, kira-kira bunda-bunda atau teman-teman udah siap belum untuk itu gitu. Jadi memang dalam hal ini memang harus ikhlas ya. Jadi kalau misalkan kadang kan ada nih barang yang mengandung ada unsur kenangan atau barang-barang yang dari siapa gitu. Aku tuh belajar banget ya teman-teman, dulu tuh aku tuh nyimpan buku tuh banyak yang dari siapa tuh aku simpan karena itu ada kenangannya gitu. Tapi setelah aku belajar hidup secukupnya, hidup berkesadaran, terus itu tuh aku tuh jadi kayak ya udah, untuk apa juga kan disimpan gitu ya, daripada nanti aku dapat pertanggungjawaban di akhirat. Kan mending aku kalau emang udah bener-bener nggak layak ya udah dibuang, tapi kalau masih bagus ya dikasih siapa yang mau gitu kan ya. Bukan mau merendahkan yang dikasih, bukan, tapi lebih ke kayak oh kamu berarti kalau membutuhkan, kalau mau itu berarti membutuhkan gitu. Dan semenjak aku rutin declutter ini, aku tuh jadi enggak ngerasa terbebani lagi ya, karena apa yang aku simpan itu bener-bener apa yang aku butuhkan. Jadi misalkan ini kayak makeup tuh nggak ada teman-teman yang makeup lama atau kadaluarsa atau apa, bener-bener aku beli habis ya udah beli lagi gitu. Jadi ya emang menyesuaikan juga mungkin ya sama kantong, tapi itu juga ada hikmahnya, aku jadi punya secukupnya barang gitu. Ini aku nggak menggurui ya teman-teman, tapi aku mau nge-share aja gimana manfaatnya hidup secukupnya dan penuh rasa syukur tuh ternyata setenang itu. Apalagi sih yang mau dicari selain ketenangan hidup teman-teman. Banyak loh orang-orang yang punya uang banyak itu bukan berarti mereka nggak bahagia, tapi juga ada juga kan yang kayak masih merasa was-was atau masih merasa kurang terus gitu. Dan ternyata dengan belajar hidup penuh rasa syukur dan juga hidup secukupnya ini, itu tuh hikmahnya tuh hati tuh jadi tenang, karena kita tuh nggak was-was, kita tuh nggak ngoyo gitulah bahasa Jawanya, harus punya ini dalam waktu dekat dan lain sebagainya, nggak punya target-target duniawi yang terlalu bagaimana gitu. Bukan kita nggak punya ambisi, bukan ya teman-teman, kita tetap punya cita-cita, kita tetap punya harapan dan impian, tapi kita tuh tahu gitu cara ngelolanya, karena berdampak juga gitu pada kesehatan mental dan juga psikis kita gitu. Dan kembali lagi ke video ini, aku lagi ngesortir barang-barang kayak nota. Kadang-kadang tuh nota tuh keselip gitu ke dalam rak-rak kecil kayak gini, dan itu tuh bikin sumpek gitu menurut aku. Kayak plastik-plastik yang kecil-kecil yang udah nggak dipakai itu langsung aja keluarin teman-teman, dibuang kalau perlu dibuang. Karena buat apa kita nyimpen barang-barang? Kalau misalkan ada pakaian-pakaian teman-teman yang udah sobek, yang udah nggak tertolong, nggak bisa lagi dijahit, ya udah langsung dibuang aja gitu. Karena dalam agama Islam kan nggak boleh ya pakai keset pakaian ya. Jadinya aku juga belajar untuk itu gitu. Ini aku juga udah ngesortir mainannya anakku, karena mainan anakku juga udah cuman segini aja, nggak banyak, dan itu pun juga mainannya itu doang. Kalau beli itu kalau udah terdesak banget ya, atau anakku memang ya itu ada bahan edukasinya gitu. Dan ini aku udah mulai sortir, aku udah pinggirin barang-barang yang udah nggak kepake. Misalkan kain jilbab, aku dulu punya jilbab banyak ya, tapi aku kasihkan orang. Terus juga kalau misalkan masih ada, itu aku bikin gorden kolong dapur itu teman-teman. Nanti kalau rusak ya udah dibuang gitu. Jadi nggak numpuk-numpuk jilbab, disimpan tuh yang bener-bener yang secukupnya gitu loh. Kalau untuk aku pribadi yang masih PR tuh ngedeclutter buku teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, itu pelan-pelan karena sebagian besar bukunya suami. Dan semangat buat ibu-ibu seperti aku yang ingin memperbaiki hidupnya ya, supaya lebih tenang aja gitu, supaya lebih ringkas hidupnya. Dan ini lumayan banget aku dapat segini. Pokoknya semangat terus buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.